Namaku Jatmiko. Kini usiaku sudah menginjak 60 tahun. Di sisiku ada Suparmi, istriku yang setia mendampingiku selama 35 tahun terakhir. Aku menikahinya ketika usiaku 25 tahun, sementara dia baru 20 tahun. Saat itu kami tidak punya apa-apa, hanya gubuk kecil di pinggir sawah dan semangat untuk membangun keluarga. Aku bekerja keras, mencangkul tanah dengan tangan sendiri, sementara Suparmi menyiapkan bekal sederhana, nasi jagung dan sayur bening. Meski sederhana, hari-hari kami terasa indah. Kami selalu percaya, kerja keras dan doa akan membawa keberkahan. Namun, Tuhan memberi kami jalan berbeda. Kami tidak dikaruniai anak kandung. Kosongnya suara tawa di rumah sering membuat hati kami sepi. Hingga suatu hari, kami menemukan seorang bayi yang ditinggalkan di dekat surau tua. Bayi itu menangis, tubuhnya lemah. Tanpa ragu, kami membawanya pulang. Saat itulah, kami merasa doa kami dijawab. Kami memberinya nama Bagas, dan sejak saat itu, hidup kami kembali berwarna. Seiring berjalannya waktu, kehidupan kami perlahan membaik. Sawah peninggalan orang tua yang awalnya hanya sepeta kecil, berhasil kuolah dengan tekun. Musim demi musim, hasil panen selalu melimpah. Bukan hanya sawah sendiri, aku mulai berani menyewa sawah lain. Sedikit demi sedikit, luas tanah garapanku bertambah. Dari hasil panen, aku bisa membangun rumah yang lebih layak. Dulu kami tinggal di gubuk reot berdinding anyaman bambu. Kini rumah kami berdiri kokoh, berdinding tembok dan beratap genteng merah. Aku tidak pernah menyangka, tangan yang dulu kasar karena mencangkul, ternyata bisa membawa rezeki yang cukup besar. Tentu semua ini tidak lepas dari doa dan dukungan Suparmi. Setiap kali aku memandang Bagas kecil yang berlari-lari di halaman rumah, hatiku penuh syukur. Aku merasa semua kerja keras terbayar. Hidup kami sederhana, tapi penuh kebahagiaan dan harapan di masa depan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Bagas mulai beranjak remaja, sifatnya berubah. Ia tidak lagi seceria dulu, bahkan semakin sulit diatur. Awalnya, ia hanya malas belajar, tapi lama-kelamaan Bagas benar-benar menolak sekolah. Berkali-kali aku dan Suparmi membujuk, menasihati dengan lembut, bahkan kadang terpaksa memarahinya, tapi semua sia-sia. Bagas lebih senang menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Pergaulannya jelas tidak baik. Beberapa kali tetangga memberi kabar kalau Bagas terlihat ikut anak-anak nakal yang suka berkelahi atau mabuk-mabukan. Hatiku remuk. Aku dan Suparmi membesarkannya dengan penuh kasih, dengan harapan ia bisa menjadi penerus keluarga, membanggakan orang tua. Namun yang kami lihat justru sebaliknya. Malam-malamku dipenuhi gelisah, menunggu suara langkah kakinya pulang. Suparmi sering menangis diam-diam, merasa gagal sebagai ibu. Aku selalu berdoa, semoga Bagas berubah. Tapi semakin hari, jarak di antara kami terasa makin jauh. Doa dan kerja keras yang dulu membawa rezeki, kini seakan diuji dengan cobaan terbesar dalam hidupku. Anak yang kusayang sepenuh hati, justru semakin tersesat dalam pergaulan. Tapi aku mulai mengerti mengapa Bagas berubah. Rupanya, teman-temannya sering mengejeknya. Mereka bilang, ia bukan darah dagingku maupun Suparmi. Awalnya Bagas diam saja, tapi ejekan itu terus-menerus menghantam hatinya. Ia merasa malu, marah, dan rendah diri. Sejak itu, Bagas mulai menjauh dariku dan ibunya. Setiap kali kami menasihati, ia selalu membentak, seolah ingin melampiaskan sakit hatinya. Bagas merasa kami menipunya, meski kami merawatnya sejak bayi. Kasih sayang yang tulus kami berikan justru dibalas dengan sikap keras dan perlawanan. Itu menjadi luka paling dalam hidupku. Waktu berjalan, Bagas tumbuh menjadi seorang pemuda.
Namun bukannya menjadi kebanggaan, ia justru membuat hidupku dan Suparmi semakin berat. Hidupnya semakin tidak terarah. Ia jarang di rumah, lebih banyak menghabiskan waktu dengan kawan-kawan yang jelas membawa pengaruh buruk. Suatu ketika, aku membelikannya sebuah motor dengan harapan ia bisa bekerja atau setidaknya punya kesibukan yang bermanfaat. Tapi ternyata motor itu hanya menjadi alat untuk bergaya dengan temannya. Ia sering keluyuran hingga larut malam. Lebih menyakitkan lagi, tanpa sepengetahuanku, motor itu dijualnya. Uang hasil penjualan ia habiskan bersama teman-temannya, entah untuk apa. Beberapa bulan kemudian, Bagas datang padaku dengan wajah tak bersalah, meminta motor baru. Saat aku menolak, ia marah besar. Kata-katanya tajam, suaranya meninggi, bahkan berani melawan dan membentakku. Hati seorang ayah mana yang tidak hancur mendengar anak yang dirawat sejak bayi berbicara dengan penuh amarah seperti itu? Aku merasa tenagaku habis, bukan karena mencangkul sawah, tapi karena menahan luka di hati. Suparmi sering menangis di sudut kamar, merasa semua kasih sayang yang kami berikan tak pernah dihargai. Bagas yang dulu menjadi cahaya hidup kami, kini justru menjadi ujian terberat dalam usia senja kami. Puncak kesedihan itu datang ketika Bagas nekat mengambil sertifikat sawah yang menjadi satu-satunya harta peninggalan keluarga. Sawah yang kuolah dengan keringat sejak muda, ia gadaikan diam-diam hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Saat aku mengetahuinya, rasanya dadaku seakan diremas. Aku menegurnya dengan suara bergetar, berharap ia sadar. Namun Bagas justru menatapku dengan mata penuh amarah. "Aku bukan anakmu, jadi jangan atur hidupku," katanya lantang, membuat Suparmi jatuh terduduk sambil menangis. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada cangkul yang pernah kupikul seumur hidup. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi tubuhku hanya mampu gemetar menahan sakit di dada. Malam itu, aku dan Suparmi hanya bisa berpelukan dalam tangis. Semua pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang kami titipkan pada Bagas seolah tak berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah luka yang sulit disembuhkan. Hari-hari semakin berat setelah Bagas menggadaikan sawah. Hidupnya semakin terjerumus dalam pergaulan gelap. Ia mulai terlibat dalam hal-hal yang tidak pernah kubayangkan. Suatu malam, kabar mengejutkan datang. Tetangga mengetuk pintu rumah dengan wajah cemas. "Pak Jatmiko, Bagas ditangkap polisi," katanya lirih. Ternyata, Bagas terlibat perkelahian besar dengan teman-temannya. Awalnya hanya cekcok karena masalah perempuan, tapi berujung kekerasan. Bagas dibawa polisi bersama kelompoknya. Aku dan Suparmi bergegas ke kantor polisi dengan hati bergetar. Saat melihat Bagas duduk dengan wajah lebam, tanganku gemetar hebat. Bukannya menyesal, ia justru menunduk dengan tatapan dingin, seakan tidak peduli dengan kehadiran kami. Sebagai orang tua, hatiku hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin anak yang kurawat sejak bayi, kini harus berhadapan dengan hukum? Aku ingin marah, tapi yang ada hanya rasa perih yang tak bisa diucapkan. Malam itu aku sadar, cobaan ini bukan hanya tentang kehilangan harta, tapi juga tentang kehilangan arah hidup anak yang kucintai sepenuh hati. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara bagi Bagas. Saat putusan dibacakan, Suparmi langsung menangis terseduh di sampingku. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. Rasanya seluruh tenaga dan semangat hidupku ikut runtuh bersama nasib Bagas. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Aku tak lagi punya sawah untuk digarap, karena sudah tergadai. Pekerjaan serabutan ku jalani demi sekadar makan sehari-hari. Sementara Suparmi sering sakit-sakitan, pikirannya terlalu lelah menanggung beban. Yang paling menyakitkan bukan sekadar kehilangan harta,
melainkan kehilangan arti keluarga. Bagas, yang selama ini kami anggap anugerah, justru meninggalkan luka terdalam. Setiap kali mengingat masa kecilnya yang penuh tawa, dadaku sesak. Kini, hanya dinding rumah yang sepi menjadi saksi air mata kami berdua. Dari semua yang kualami, ada satu hal yang ingin kusampaikan sebagai pelajaran hidup. Mengasuh anak yang bukan darah daging sendiri memang mulia, tapi juga bukan perkara mudah. Kita tidak pernah tahu dari keturunan seperti apa anak itu berasal, bagaimana tabiat orang tuanya, atau darah apa yang mengalir dalam dirinya. Kasih sayang bisa kita berikan sepenuh hati, bahkan lebih dari anak kandung sendiri, namun tidak selalu menghasilkan balasan yang sama. Karena itu, berhati-hatilah ketika memutuskan untuk mengangkat anak. Pastikan niat tulus tetap dibarengi dengan kesadaran akan segala risiko. Aku tidak menyesal merawat Bagas, tapi luka yang ia tinggalkan akan selalu terpatri di hatiku. Semoga kisahku menjadi pengingat bagi siapapun, bahwa dalam membesarkan anak, cinta saja kadang tidak cukup, perlu juga kebijaksanaan dan kehati-hatian. 3 tahun berlalu, usia menua semakin terasa di tubuhku. Kini aku berumur 63 tahun, sementara Suparmi tak lagi sekuat dulu. Rambutnya memutih, langkahnya pelan, dan sering terduduk lama karena sakit di persendiannya. Hidup kami berjalan sederhana, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sawah telah lama hilang, dan rumah yang dulu kokoh kini mulai rapuh. Dindingnya berlumut, atapnya bocor. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, suara ketukan terdengar di pintu. Hatiku bergetar. Saat kubuka, berdirilah seorang pria dengan wajah yang tak asing. Bagas, anak yang dulu kubesarkan, yang sekaligus membuat hatiku hancur. Kini ia berdiri dengan tubuh kurus, wajah tirus, dan mata yang tak lagi menyala seperti dulu. "Bapak, Ibu, aku pulang," katanya lirih. Suaranya bergetar seakan menahan tangis. Suparmi langsung menangis dan hampir roboh. Tangannya gemetar ingin meraih anak yang pernah ia dekap sejak bayi. Sementara aku hanya terdiam. Dadaku sesak. Ada perasaan rindu. Ada pula luka yang belum sembuh. Aku ingat semua pengkhianatan, semua kata-kata tajam yang menusuk hati. Malam itu, Bagas duduk di ruang tamu, menunduk, seakan menunggu putusan. Suparmi memandangku dengan mata penuh harap, sementara hatiku berperang. Apakah aku harus menerimanya kembali sebagai anak, atau menganggapnya sebagai orang asing yang pernah singgah dalam hidupku? Aku menarik napas panjang, menatap wajahnya yang kini penuh penyesalan. Bibirku ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Dan malam itu, keheningan lebih nyaring daripada suara apapun. Akhirnya, setelah pergulatan batin panjang, aku memilih untuk memaafkan Bagas. Mungkin inilah takdirku sebagai seorang ayah, menerima kembali meski hati penuh luka. Suparmi menangis bahagia, seolah beban lama terangkat. Hari-hari pertama, Bagas tampak berbeda. Ia rajin membantu di rumah, bahkan ikut ke sawah milik tetangga tempatku bekerja serabutan. Ucapannya lembut, sikapnya penuh hormat, membuatku hampir percaya bahwa ia benar-benar berubah. 1 bulan berlalu, suasana rumah kembali hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku dan Suparmi bisa tersenyum dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah 1 bulan menunjukkan sikap baik, perlahan-lahan sifat lama Bagas kembali muncul. Awalnya kecil saja, ia mulai sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Aku mencoba memaklumi, berpikir mungkin ia hanya butuh waktu beradaptasi. Tetapi semakin lama, kebiasaan buruknya makin terlihat. Bagas mulai sering meminta uang dengan berbagai alasan. Jika ku bilang tidak ada, wajahnya langsung berubah dingin. Pernah sekali ia menggebrak meja,
membuat Suparmi ketakutan dan jatuh terisak. Aku hanya bisa menatapnya dengan hati gemetar, tak sanggup membalas amarahnya. Yang paling menyakitkan, aku mendengar kabar dari tetangga bahwa Bagas kembali berkumpul dengan teman-teman lamanya. Mereka sering terlihat membawa minuman keras, tertawa keras-keras di pinggir jalan. Hatiku runtuh, seakan luka lama terbuka kembali. Suatu malam, Bagas pulang dalam keadaan mabuk. Ia berteriak-teriak di halaman rumah, menuntut uang saat itu juga. Aku menolak dengan tegas, mengatakan bahwa kami sudah tak punya apa-apa lagi. Seketika, wajahnya memerah penuh amarah. Ia mendorong meja, membuat gelas pecah berserakan. Suparmi menangis ketakutan, memelukku erat agar aku tidak terpancing. Dadaku sesak melihat anak yang dulu kurawat dengan kasih, kini berdiri di depanku sebagai sosok asing. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan Bagas, bukan karena jarak, melainkan karena ia telah memilih jalannya sendiri. Aku menatap Suparmi malam itu. Matanya sembab, wajahnya lelah. "Pak, apakah kita salah memaafkannya?" tanyanya lirih. Aku tak sanggup menjawab. Hanya keheningan dan doa yang kupanjatkan. Malam itu aku sadar, mungkin memaafkan tidak selalu mampu mengubah hati seseorang. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Apakah Bagas akan kembali menghancurkan sisa-sisa hidup kami yang sudah rapuh? Aku memandangi gelapnya sawah yang dulu pernah menjadi kebanggaanku. Suparmi tertidur dengan mata sembab, terlalu lelah menangis. Dalam keheningan, aku akhirnya berbisik pada diriku sendiri. Mungkin aku salah ketika dulu memungut Bagas. Niatku mulia, ingin memberi kasih pada bayi tak berdaya, tapi kenyataan berakhir dengan luka. Kini, di usia senja, yang tersisa hanya penyesalan. Andai waktu bisa kuputar kembali, mungkin aku akan membiarkannya tetap di tempat aku menemukannya. Karena luka dari anak yang tak pernah menganggapku ayah, ternyata terlalu dalam untuk kupikul. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.